Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi anak-anakku sekalian, siswa kelas 10. Jadi untuk hari ini kita akan belajar tentang bentuk akar. Jadi pada pertemuan sebelumnya kan kita sudah belajar tentang bilangan berpangkat, sifat-sifat pada bilangan berpangkat. Dan sekarang kita akan mempelajari tentang bentuk akar. Jadi sebelum kita lanjut ke cara mengoperasikan bentuk akar maupun menyederhanakan bentuk akar, harus kita tahu dulu definisi dari bentuk akar. Jadi bentuk akar adalah akar dari suatu bilangan yang nilainya memuat tidak terhingga banyaknya angka di belakang koma dan tidak berulang. Contohnya yaitu akar 2. Akar 2, nilai dari akar 2 itu adalah 1, 4, 1, 4, 2, 1, 3 dan seterusnya. Kemudian kalian bisa menggunakan kalkulator untuk melihat nilai dari akar ini. Akar 3 1,732050 dan seterusnya. Kemudian akar 8 itu 2,828427 dan seterusnya. Akar 15 itu 3,87983. Jadi inilah yang dimaksud dari definisi bentuk akar, yaitu akar dari suatu bilangan yang nilainya memuat bilangan tak hingga banyaknya angka di belakang koma dan tidak berulang. Sedangkan akar 1, akar 4, akar 64 itu bukan bentuk akar. Jadi akar 1, akar 4, akar 64 masih banyak lagi, misalnya akar 25, akar 10, akar 100, akar 100 dan lain-lain itu bukan bentuk akar. Kenapa? Karena ini kan bisa ditarik akarnya. Jadi akar 1 itu hasil penarikan akarnya adalah 1. Sedangkan akar 4 itu adalah 2. Akar 64 itu adalah 8. Akar 25 itu adalah 5 dan akar 100 itu adalah 10. Oke, jadi bilangan 1, 2, 8, 5, 10 itu bukan bilangan irasional. Makanya akar 1, akar 4, akar 64, akar 25 dan akar 100 itu bukan bentuk akar. Seperti itu. Nah, oke, untuk pembahasan berikutnya setelah kita mengetahui definisi dari bentuk akar, selanjutnya kita akan mengetahui bagaimana cara menyederhanakan bentuk akar. Jadi, bentuk akar dapat disederhanakan dengan cara mengubah bilangan di dalam akar tersebut menjadi dua bilangan di mana bilangan yang satu dapat diakarkan, sedangkan bilangan yang lain tidak dapat diakarkan. Contoh paling sederhana misalnya akar 32. Jadi akar 32 itu kalau kita sederhanakan berdasarkan definisinya tadi, maka kita cari bilangan di mana bilangan yang satunya itu akarnya bisa ditarik atau biasa ibu menyebutnya sebagai akar istimewa. Akar istimewa dengan akar yang tidak dapat diakarkan atau akar biasa ibu namakan akar biasa. Jadi akar istimewa dikali akar biasa dikalikan sehingga menghasilkan akar 32. Nah, kita mulai dari jadi kita cari akar-akar istimewa. Kan seperti tadi akar-akar istimewa itu yang termasuk akar-akar istimewa itu yang ibu maksud seperti ini. Nah, kalau dia ditarik akarnya, dia itu merupakan bilangan yang bukan irasional. Jadi yang seperti ini ibu namakan akar istimewa. Yang seperti ini ibu namakan akar biasa atau akar yang tidak dapat bilangan yang tidak dapat diakarkan. Jadi akar 32 itu kalau akar istimewa berarti akar 16 dikali dengan akar 2
Nah, akar 16 kan ini merupakan akar istimewa. Akar 2 itu merupakan akar biasa yang atau bilangan yang tidak dapat diakarkan. Jadi, dari sini sudah kita bisa sederhanakan, akar 16 itu adalah 4. Akar 16 itu adalah 4, akar 2 itu tidak dapat ditarik akarnya atau tidak dapat diakarkan, maka kita tulis tetap saja akar 2. Jadi penyederhanaan dari akar 32 adalah 4 akar 2. Seperti itu. Contoh selanjutnya, misalnya yang paling sederhana lagi, akar 18. Akar 18 itu yaitu diperoleh dari perkalian akar istimewa 9, dikali dengan kali 2, atau bisa kita rubah bentuknya seperti ini, yang seperti di atas menjadi seperti atas, akar 9 dikali dengan akar 2. Jadi ini bentuknya sama, Nak-Dik. Jadi ini akar 9 kali 2 sama dengan akar 9 kali akar 2. Akar dari 9 adalah 3, akar 2 itu tidak dapat diakarkan, makanya kita tulis tetap akar 2. Jadi akar 18 proses penyederhanaannya atau hasil menyederhanakan bentuk akarnya yaitu 3 akar 2. Contoh selanjutnya misalnya akar 125. Akar 125 itu kita bisa peroleh dari akar 25 dikali dengan akar 5, atau akar 25 kita rubah bentuknya seperti ini. Akar 25 kan dari akar 25 itu hasilnya 5. Akar 5. Jadi akar 125 hasil penyederhanaannya adalah 5 akar 5. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari cara mengoperasikan bentuk akar. Yang pertama, penjumlahan dan pengurangan bentuk akar. Jadi, dua bilangan bentuk akar dapat kita jumlahkan atau dapat kita kurangkan jika bentuk akarnya sejenis. Penjumlahan dan pengurangan bentuk akar dapat menggunakan sifat berikut. Jadi, untuk A, B bilangan real dan C bilangan rasional non-negatif, berlaku A akar C ditambah B akar C sama dengan dalam kurung A ditambah B kali akar C. Atau dalam pengurangan A akar C dikurang B akar C sama dengan dalam kurung A dikurang B dikali dengan akar C. Jadi berdasarkan definisinya tadi, dua bilangan bentuk akar itu dapat dijumlahkan atau dikurangkan jika bentuk akarnya sejenis. Jadi untuk penjumlahan dan pengurangannya kita pakai sifat yang seperti ini. Oke, langsung ke contoh soal. Oke, contoh yang pertama. Jadi contoh soal yang pertama, 4 akar 5 ditambah 2 akar 5. Jadi ini sama dengan, perhatikan sifatnya, buka kurung, 4 ditambah 2 dikali dengan akar 5. Ini dapat kita jumlahkan karena akarnya sudah sejenis, sama dengan 4 tambah 2 itu 6 akar 5. Oke, contoh soal yang kedua, 3 akar 6 ditambah akar 6 dikurang 5 akar 6 sama dengan, perhatikan, ini bisa dijumlah dan bisa dikurangkan karena akar-akarnya sudah sejenis. Sehingga 3 ditambah 1, satunya itu dari mana? Perhatikan bilangan yang kalau tidak ada bilangan tertulis di sini maka nilainya itu adalah 1. Dikurang 5 balas kurung kali akar 6 sama dengan 3 ditambah 1, 4 dikurang 5 sama dengan minus 1. Jadi minus 1 akar 6 sama dengan itu minus akar 6. Nah, untuk contoh soal berikutnya,
akar 2 ditambah akar 5 ditambah akar 6. Ini tidak dapat disederhanakan karena bentuk akarnya berlainan, jadi berbeda. Jadi ini akar 2, akar 5, akar 6. Artinya akar-akar tersebut itu kita tidak bisa jumlahkan karena akarnya tidak sejenis. Kita ingat lagi tadi syaratnya penjumlahan dan pengurangan bentuk akar, yaitu syaratnya akarnya itu harus sejenis. Makanya soal yang ini tidak dapat disederhanakan. Oke, lanjut ke contoh soal berikutnya. 4 akar 5 ditambah 2 akar 3 dikurang 2 akar 5 ditambah 7 akar 3. Oke, kita kumpulkan yang sejenis, akar yang sejenis. Jadi 4 akar 5 itu sejenis dengan 2 akar 5. Makanya 4 dikurang 2 kali akar 5 ditambah 2 akar 3 sejenis dengan 7 akar 3. 2 ditambah 7 kali akar 3. Oke. 4 dikurang 2 adalah 2 kali akar 5, berarti 2 akar 5 ditambah 2 tambah 7 adalah 9, 9 akar 3. Oke, kemudian contoh soal berikutnya. Nah, akar 20 ditambah akar 500 ditambah akar 320. Nah, kalau ada soal seperti ini, kita lihat dulu bilangan dalam akarnya. Kalau bilangan dalam akar itu dapat disederhanakan, maka sederhanakan. Materi sebelumnya kan sudah kita pelajari tentang bagaimana cara menyederhanakan bentuk akar. Diingat, cara penyederhanaan bentuk akar yaitu cari dua bilangan, salah satunya bilangan akar istimewa dan salah satunya akar biasa, dikalikan sehingga mendapatkan 20. Nah, sehingga kita peroleh akar 20 itu diperoleh dari akar 4 dikali dengan akar 5. Oke, selanjutnya akar 500 itu bisa kita peroleh dari akar 100 dikali dengan akar 5. Oke, selanjutnya 320 itu bisa kita peroleh dari akar 64 dikali dengan akar 5. Nah, kita selesaikan. Kita tarik akarnya. Akar 4 itu adalah 2, berarti 2 akar 5. Ditambah akar 100 itu adalah 10, berarti 10 akar 5. Ditambah akar 64 itu adalah 8, berarti 8 akar 5. Nah, dari sini kan sudah jelas kelihatan ini dapat dijumlahkan karena akar-akarnya itu sejenis. Sehingga 2 tambah 10 tambah 8 balas kurung kali akar 5. 2 tambah 10 itu 12 tambah 8 adalah 20. Berarti 20 akar 5. Oke, untuk yang kedua yaitu perkalian bilangan real dengan bentuk akar. Jadi untuk perkalian bilangan real dengan bentuk akar dapat menggunakan sifat di bawah ini. Jadi jikalau ada A dikali B akar C, maka sama dengan A dikali B akar C atau AB akar C. Jadi untuk A, B bilangan real dan C itu adalah bilangan rasional non negatif. Oke, jadi sifatnya A dikali B akar C sama dengan AB akar C. Langsung ke contoh soal. Contoh soal misalnya, contoh soal yang pertama 6 dikali 3 akar 5. Nah, jadi contoh soal ini kita disuruh untuk hitung dan sederhanakan bentuk akar berikut. Jadi 6 kali 3 akar 5. Jadi ini sama dengan 6 kali 3, 18 akar 5. Oke, contoh berikutnya 2 dikali dengan akar 242. Jadi perhatikan ini kita sederhanakan dulu, yang akar 242-nya menjadi 2 dikali akar 242 itu kita peroleh dari akar 121 dikali dengan akar 2. Oke, sama dengan 2 akar 121 itu adalah 11 dikali akar 2. Ini sama dengan 2 kali 11 itu 22 akar 2. Oke,
Contoh berikutnya, 8 dikali 0,5 akar 20. Jadi 8 dikali 0,5 akar 20. Ini sama dengan 8 dikali 0,25. Ini artinya 8 dikali 1/2. Jadi 8 kali 1 itu 8 dibagi 2 berarti 4. 4 akar 20. Nah, ini masih bisa disederhanakan. Akar 20 itu bisa kita sederhanakan menjadi akar 4 dikali akar 5. Oke. Sama dengan 4, akar dari 4 itu 2, akar 5. 4 kali 2 adalah 8, 8 akar 5. Oke, contoh soal yang terakhir. Misalnya 3 dikali dalam kurung 4 akar 2 ditambah dengan akar 162. Nah, hati-hati yang soal seperti ini. Sama dengan, oke, kita kali masuk dulu. Kita kali masuk 3 dikali 4 akar 2. Artinya 3 kali 4 itu 12 akar 2 ditambah 3 dikali akar 162. Berarti 3 akar 162. Lagi sama dengan ini tetap 12 akar 2 ditambah 3 dikali 162 itu kita sederhanakan menjadi 81 kali akar 2. Oke, 12 akar 2 ditambah 3 akar dari 81 itu 9 akar 2. Selanjutnya 12 akar 2 ditambah 3 kali 9 itu 27 akar 2. Nah, ini bisa dijumlahkan karena akarnya sejenis, maka 12 ditambah 27 adalah 39 akar 2. Jadi yang ketiga yaitu perkalian bentuk akar dengan bentuk akar. Untuk perkalian bentuk akar dengan bentuk akar, kita gunakan sifat yang ini. Untuk C, E bilangan real, dan untuk C, E itu adalah bilangan real, sedangkan A, B, D, F itu adalah bilangan rasional non negatif. Jadi untuk perkalian bentuk akar dengan bentuk akar berlaku sifat berikut. Akar A dikali akar B sama dengan akar A dikali B, atau C akar D dikali E akar F itu sama dengan C dikali E akar D kali F. Oke, contoh soal. Contoh soal yang pertama misalnya, perintah soalnya hitung dan sederhanakan bentuk akar berikut. Jadi contoh soal yang pertama misalnya akar 7 dikali dengan akar 6 itu sama dengan akar 7 dikali 6. Oke, sama dengan akar 42. Selanjutnya, contoh soal yang kedua, 2 akar 2 dikali dengan 3 akar 12 sama dengan 2 kali 3, 6. Akar 2 dikali akar 12 itu akar 24. Nah, selanjutnya 6 akar 24. Nah, perhatikan akar 24 ini masih bisa disederhanakan. Akar 24 itu kita peroleh dari akar 4 dikali akar 4 dikali akar 6. Oke, selanjutnya 6 akar dari 4 itu 2 akar 6. 6 kali 2 itu 12 akar 6. Oke, contoh soal yang berikutnya. Contoh soal yang ketiga yaitu 2 akar 6 dikali dengan dalam kurung akar 2 ditambah 5 akar 3. Oke, dari sini kita kali masuk dulu. 2, jadi kita untuk lebih jelasnya kita tulis seperti ini dulu. 2 akar 6 dikali dengan akar 2 itu ditambah 2 akar 6 dikali dengan 5 akar 3. Jadi dikali masuk seperti ini ini nak 2 akar 6 dikali akar 2 ditambah 2 akar 6 dikali 5 akar 3. Oke, selanjutnya perhatikan 2
akar 6 dikali akar 2 itu akar 12. Ditambah 2 kali 5 itu 10. Akar 6 dikali akar 3 itu akar 18. Oke, selanjutnya 2 akar 12 itu kita sederhanakan menjadi akar 4 kali akar 3. Ditambah 10, sedangkan 18 itu kita sederhanakan menjadi 9 kali 2. Oke, 2 kali akar dari 4 itu 2. 2 kali akar 3. Tambah 10 akar dari 9 itu 3 kali akar 2. Oke, 2 kali 2 4 akar 3. Ditambah 10 kali 3 itu 30 akar 2. Sampai di sini sudah sederhana karena akar 3 dan akar 2 itu tidak sejenis. Maka jawabannya sampai di sini. Oke, contoh soal yang keempat. Akar 8 ditambah akar 5 dikali dengan akar 8 dikurang akar 5. Oke. Di sini hasilnya perhatikan, akar 8 dikali akar 8 itu 8 dikurang akar 8 kali akar 5 itu akar 40. Akar 5 kali akar 8 itu positif akar 40. Akar 5 dikali akar positif akar 5 dikali minus akar 5 itu adalah minus 5. Oke, ini habis. Jadi sisa 8 dikurang 5 yaitu 3. Nah, perhatikan untuk contoh soal yang bagian D ini. Jadi, untuk soal yang bagian D ini dapat kita tuliskan sifatnya, yaitu jika ada akar A ditambah dengan akar B dikali dengan akar A dikurang dengan akar B, maka hasilnya itu A dikurang B. Jadi contoh D tadi itu dapat kita tuliskan akar A ditambah akar B dikali dengan akar A dikurang akar B itu sama dengan A dikurang B. Buktinya kalau kita kalikan akar A, perhatikan, akar A dikali dengan akar A dikurang akar B ditambah dengan akar B dikali dengan akar A dikurang akar B. Maka hasilnya A dikurang akar A ditambah akar AB ditambah akar AB dikurang B. Ini kan otomatis sudah habis, maka sisa akar A dikurang B. Oke. Jadi contohnya untuk lebih memahami aturan yang ini kita kasih contoh lagi. Misalnya akar 15 dalam kurung akar 15 dikurang 3 dikali dengan akar 15 ditambah akar 3, maka hasilnya adalah, perhatikan, jadi langsung saja kita gunakan sifat yang ini. Nah, karena angkanya yang sama, tandanya berbeda, tinggal kita mengikuti pola yang ini, tinggal A dikurang B. Jadi A dikurang B. A-nya itu berarti 15 dikurang 3. Sama dengan hasilnya adalah 12. Oke. Contoh berikutnya misalnya dalam kurung 3 akar 2 ditambah 2 akar 3 belas kurung kali 3 akar 2 dikurang 2 akar 3. Oke, kita kerjakan di bawahnya sama dengan, perhatikan, kita kali dulu ini. Nah, ini kan sama, polanya sama dengan ini. Angkanya sama, tandanya yang berbeda. Jadi tinggal A kali A. A kali A itu berarti ini 3 kali 3 9 dikali akar 2 kali akar 2 adalah 2 dikurang 2 kali 2 itu 4, akar 3 kali akar 3 itu adalah 3. Jadi 9 kali 2 dikurang 4 kali 3. 9 kali 2 itu 18 dikurang 4 kali 3 itu 12. Maka 18 dikurang 12 itu sama dengan 6. Oke, kita lanjut ke pembahasan berikutnya, itu pembagian bentuk akar. Jadi anak-anakku sekalian, penyederhanaan pembagian bentuk akar sering disebut dengan merasionalkan penyebut bentuk pecahan. Jadi untuk merasionalkan penyebut bentuk pecahan, bilangan tersebut dikalikan dengan sekawannya dari penyebut.
untuk A, B bilangan rasional non negatif, maka berlaku akar A sekawan dengan akar A. A ditambah akar B sekawan dengan A dikurang akar B. Akar A ditambah akar B sekawan dengan akar A dikurang akar B. Jadi untuk pembagian bentuk akar ini ada tiga bentuk penyebut yang berbeda. Kita bahas satu persatu. Untuk bentuk pertama, A per akar B. Jadi untuk bentuk yang pertama, A per akar B berlaku. A per akar B itu sama dengan, perhatikan, kita tulis kembali A per akar B, kita kalikan dengan sekawan dari penyebutnya. Akar B per akar B, maka berlaku A per B akar B. Oke, langsung saja ke contoh soal. Misalnya, contoh soal yang pertama, rasionalkan bentuk di bawah ini. Jadi, rasionalkan bentuk dari 8 per akar 2. Jadi, kita ikuti polanya ini. Jadi, 8 per akar 2 kita kalikan dengan sekawannya dari penyebut akar 2. Sekawannya adalah akar 2 per akar 2. Jadi 8B-nya berarti 2, artinya 8 per 2 akar 2. 8 per 2 itu 4 akar 2. Untuk contoh soal yang kedua yaitu 10 per 2 akar 5. Jadi kita tulis lagi 10 per 2 akar 5 kita kali dengan sekawannya dari penyebut yaitu akar 5 per akar 5 sama dengan, perhatikan, 10 per 2 akar 5 dikali akar 5 yaitu 5 akar 5. Jadi 10 per 10 akar 5. 10 per 10 itu 1. 1 kali akar 5 yaitu akar 5. Oke, contoh soal yang ketiga. 2 akar 5 per akar 10. Cara merasionalkannya, 2 akar 5 per akar 10 itu kita kali dengan sekawannya penyebutnya. Berarti akar 10 per akar 10. Sama dengan 2 akar, ini akar 5 dikali akar 10. Jadi 2 yaitu akar 5 kali akar 10 itu akar 50 per akar 10 kali akar 10 yaitu 10. Nah, perhatikan ini kita tulis di sini 2 akar 50 itu kita sederhanakan menjadi akar 25 kali 2 per 10. Jadi 2 dikali akar 25 itu 5 akar 2 per 10. Selanjutnya 2 kali 5 itu 10 per 10 akar 2 sama dengan 10 per 10 itu 1. 1 kali akar 2 itu akar 2. Nah, untuk bentuk yang kedua yaitu C per A ditambah akar B. Maka aturannya seperti ini. C per A ditambah akar B itu sama dengan, kita tulis ulang, C per A ditambah akar B, kalikan dengan sekawan dari penyebutnya, A dikurang akar B per A dikurang akar B. Jadi ini sama dengan C dikali A dikurang akar B per A pangkat 2 dikurang B. Untuk lebih jelasnya kita perhatikan contoh soal berikut. Rasionalkan bentuk-bentuk di bawah ini. Jadi contoh soal yang pertama, 2 per 1 ditambah akar 3. Jadi kita ikuti aturannya. 2 per 1 ditambah akar 3. Kita kalikan dengan sekawan dari penyebutnya. 1 dikurang akar 3 per 1 dikurang akar 3. Oke, selanjutnya 2 kali 1 per akar 3. Berarti kita pindahkan 2 dikali 1 kurang akar 3. Ini A pangkat 2 per, berarti 1 dikurang, ini kan 1 kali 1 kan 1 dikurang, karena positif kali minus makanya dikurang, akar 3 dikali akar 3 adalah 3.
Oke, dari sini kita tulis saja dulu ini. Kita tulis ulang dulu 2 dalam kurung 1 dikurang akar 3 per 1 dikurang 3 itu minus 2. Di sini kan sudah bisa kita bagi 2 dibagi minus 2 itu sama dengan minus 1 dikurang akar 3. Oke, sama dengan minus 1 tambah akar 3. Bisa juga bentuknya seperti ini, 3 dikurang akar 3 dikurang 1. Oke, contoh soal berikutnya 8 per 5 akar 17. Jadi sama dengan contoh soal yang tadi. Kita tulis ulang dulu soalnya. Akar 17 dikali dengan lawan sekawannya dari penyebutnya berarti 5 ditambah akar 17 per 5 ditambah akar 17. Oke, selanjutnya dari sini kita tulis 8 dikali dengan 5 tambah akar 17 per, perhatikan 5 kali 5 itu 25, 5 kali 5 itu 25, minus kali positif itu minus, akar 17 kali akar 17 itu 17. Jadi sama dengan di sini 8 5 ditambah akar 17, 25 dikurang 17 itu 8. Oke, dari sini sudah bisa kita bagi 8 dibagi 8 itu 1. 1 kali 5 tambah akar 17 itu tetap 5 ditambah akar 17. Oke, selesai. Nah, untuk bentuk yang terakhir atau bentuk yang ketiga, perhatikan C per akar A ditambah akar B, maka ini berlaku C per akar A ditambah akar B sama dengan C per akar A ditambah akar B dikali dengan sekawan dari penyebutnya yaitu akar A dikurang akar B per akar A dikurang akar B. Sama dengan C dikali akar A dikurang akar B per A dikurang B. Oke, kita langsung bahas contoh soalnya. Di sini ada ketentuan dengan C itu adalah bilangan real dan AB itu adalah bilangan rasional non negatif. Oke, langsung saja ke contoh soal. Oke, contoh soalnya rasionalkan bentuk-bentuk di bawah ini. Yang pertama, contoh soal yang pertama akar 3 kurang akar 2 per akar 3 ditambah akar 2. Maka kalau kita mengikuti sifat di atas, maka kita tulis ulang dulu soalnya. Akar 3 dikurang akar 2 per akar 3 ditambah akar 2 dikali dengan sekawan dari penyebutnya berarti akar 3 dikurang akar 2 per akar 3 dikurang akar 2. Oke, selanjutnya untuk bagian di atas kita langsung kali saja. Akar 3 kali akar 3 itu 3. Akar 3 dikali minus akar 2 itu adalah minus akar 6. Minus akar 2 dikali akar 3 yaitu positif akar 6. Akar 2 kali akar 2 minus akar 2 kali minus akar 2 yaitu sama dengan positif 2. Oke, kita simak baik-baik dulu. Akar 3 ke akar 3 itu adalah 3. 3 dikali minus akar 2 itu minus akar 6. Minus akar 2 dikali positif akar 3, berarti di sini minus akar 6 ditambah positif akar 2 kali akar 2 per 3 kali 3, akar 3 kali akar 3 itu 3 dikurang akar 2 dikali akar 2 adalah 2. Oke, selanjutnya kita selesaikan satu per satu. 3 ditambah 2 itu adalah 5, minus akar 6 dikurang akar 6 sama dengan minus 2 akar 6. 3 dikurang 2 itu 1. Jadi 5 dikurang 2 per akar 6 dibagi 1 berarti tetap 5 dikurang 2 akar 6. Jadi hasilnya 5 dikurang 2 akar 6. Oke, lanjut ke contoh soal yang kedua untuk lebih jelasnya. Oke, untuk contoh soal yang kedua yaitu sama perintahnya rasionalkan. Jadi rasionalkan 2 akar 2 per akar 5 dikurang akar 3. Jadi sama aturan sifatnya berarti 2 akar 2 per akar 5 dikurang akar 3 kita kalikan dengan sekawan dari penyebutnya, artinya akar 5 ditambah akar 3 per akar 5 ditambah akar 3. Oke, kita selesaikan dari ke bagian bawah.
Oke, dari kita selesaikan bagian atasnya dulu. Pembilangnya berarti 2 akar 2 kita kalikan dengan akar 5 ditambah akar 3. Oke, per akar 5 kali akar 5 berarti 5 dikurang karena minus kali positif kan, kurang atau minus. Akar 3 kali akar 3 3. Oke, dari sini kan sudah kita selesaikan. 5 dikurang 3 itu 2. Kemudian kita kalikan yang bagian atasnya. 2 akar 2 dikali akar 5 berarti 2 akar 10 ditambah 2 akar 2 dikali akar 3 berarti 2 akar 6. Nah, dari sini perhatikan baik-baik, karena masing-masingnya ini sudah bisa dibagi 2, artinya 2 dibagi 2 ya dapat 1, 2 dibagi 2 juga 1 kali akar 10 ditambah 1 kali akar 6 akar 6. Maka hasil rasionalnya dari soal ini adalah 10 ditambah akar 6. Oke, anak-anak sekalian, itulah tadi penjelasannya Ibu mulai dari definisi bentuk akar, merasionalkan bentuk akar sampai pada operasi bentuk akar, mulai dari penjumlahan dan pengurangan bentuk akar, perkalian bentuk akar, perkalian bentuk akar dengan bentuk akar, sampai dengan pembagian bentuk akar. Jadi Ibu harapkan semoga kalian mengerti pembahasan materi kita hari ini dan semangat belajar.